Adapun tema yang kedua, yaitu mengenai fikih muamalah. Fikih muamalah adalah cabang dari ilmu fikih itu sendiri dalam Islam yang menangani hukum-hukum yang berkaitan dengan urusan sosial dan ekonomi. Kemudian mencakup juga aturan-aturan terkait perdagangan untuk yang zaman sekarang, bisnis, kemudian kontrak, interaksi sosial dan lain sebagainya. Itu adalah cakupan dalam ilmu fikih muamalah. Nanti akan sangat luas cakupannya, namun secara khusus fikih muamalah ini mengatur urusan ataupun kebutuhan sehari-hari seseorang. Dan fikih muamalah juga memiliki syarat dan rukun bagi keabsahan pelaksanaannya. Pertama, secara umum syarat-syaratnya adalah harus berakal. Al-aqlu, sadar. Dia melakukan bisnis atau melakukan transaksi itu dilakukan dalam keadaan sadar. Dia tahu apa yang dia lakukan dan dia tidak terpaksa melakukan itu. Kemudian baligh, dewasa. Jadi harus mencakup ini. Seorang anak-anak yang masih belum memiliki kecukupan umur ataupun belum baligh, maka sangat disarankan untuk tidak melakukan muamalah karena ini terkait syarat. Syarat itu menentukan keabsahan dari muamalah tersebut. Kemudian ada syarat-syarat khusus lainnya. Termasuk bagian dari syarat-syaratnya yaitu ijab dan qabul. Ada ijab dan qabul, ada penyerahan ataupun ada penerimaan. Jadi ada yang membeli, ada yang menjual. Begitu. Ada subjek, kemudian ada objek. Jadi harus ada begitu, harus melalui proses ijab dan qabul. Kemudian khiyar itu opsi, jadi atau tidak terpaksa dan lain sebagainya. Jadi yaitu dalam keadaan bebas, dalam keadaan bebas menentukan muamalahnya itu. Artinya dia itu khiyar, bebas memilih mau dilanjutkan atau tidak selama masih belum masuk pada proses jual beli. Namun ketika sudah ada ijab dan qabul, maka kepemilikan dari barang itu sudah berpindah dan ini tidak bisa dibatalkan begitu, kecuali ada kesepakatan lain yang muncul setelahnya. Kemudian rukun-rukun fikih muamalah, ya pertama pelaku, harus ada pelaku, kemudian harus ada barang, harta, kemudian ada harga, ya, harus ada harga. Jadi barangnya harus jelas, tidak kabur dan sebagainya. Itulah beberapa hal tentang muamalah, fikih muamalah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka awal pemahaman bagi cakrawala keilmuan tentang fikih muamalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.